Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman mahasantri kelas Ula 19 dimanapun sampai semua berada, rahimakumullah wa akramakumullah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini saya mau mengajak sampean semua belajar tentang kewajiban sholat 5 waktu. Sudah kita maklumi bersama, sudah kita ketahui bersama bahwa sholat 5 waktu itu termasuk salah satu dari rukun-rukunnya Islam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan bahwa saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, tepatnya pada saat Kanjeng Nabi Mi'raj dan bertemu langsung dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala, oleh Gusti Allah Kanjeng Nabi diberi 3 pemberian yang sangat istimewa. Yang pertama yaitu as-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu. Yang kedua khawatimu suratil Baqarah, beberapa ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, atau lebih tepatnya 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu mulai ayat amanar rasul bima unzila ilaika min rabbi wal mu'minun, itu sampai akhir. Kemudian yang ketiga wa ayyaghfirallahu min ummatihi man la yusyriku bi syai'an al-muqimat, Allah akan mengampuni dari umatnya Kanjeng Nabi orang yang melakukan dosa asalkan ia mau taubat dan tidak menyekutukan Allah. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa kewajiban sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban yang sangat istimewa, sebab diwajibkannya kepada Kanjeng Nabi dan juga kepada semua umatnya itu melalui Kanjeng Nabi diminta langsung untuk menghadap kepada Allah, tidak seperti kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau kewajiban-kewajiban selain sholat itu diwajibkannya kepada Kanjeng Nabi melalui perantara malaikat Jibril, lewat wahyu malaikat Jibril. Tapi kalau sholat 5 waktu ini Kanjeng Nabi langsung diminta menghadap Gusti Allah, kemudian oleh Allah diberi kewajiban sholat 5 waktu. Ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu merupakan ibadah yang sangat utama. Jadi sholat yang wajib al-fardu itu adalah afdhalul furud, lebih utama-utamanya ibadah fardu. Sementara untuk ibadah yang sunnah atau sholat yang sunnah itu menjadi lebih utama-utamanya ibadah sunnah. Di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi mengatakan as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu sebagai tiangnya agama. Jadi ibarat bangunan, agama itu ibarat bangunan, maka tiangnya itu adalah sholat. Tentu kuat dan tidaknya suatu bangunan itu tergantung pada tiangnya. Kalau tiangnya kuat dan kokoh, maka bangunan tersebut kuat dan kokoh. Oleh karena itu kita dapat mengukur diri kita sendiri, sekuat apa agama kita. Kalau kita menjalankan sholat 5 waktu secara istiqomah, tidak pernah qadha, kita lakukan sesuai dengan waktunya, dan kita jalankan, kita lakukan sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat, maka insya Allah agama kita kuat. Tapi kalau
kita sering melalaikan sholat 5 waktu atau sering qadha atau kita lakukan tidak sesuai dengan tuntutannya, ini menunjukkan ya agama kita masih kurang kuat. Kemudian para ulama, baik ulama salaf, ulama zaman dahulu atau ulama kholaf, ulama kontemporer, semua sepakat bahwa kewajiban sholat 5 waktu itu tidak bisa gugur dari orang mukallaf kecuali karena wujudnya dua sebab. Yang pertama zawalul akli, hilangnya akal. Yang kedua al-maut, kalau sudah mati. Jadi selama orang mukallaf itu akalnya masih normal, akalnya belum hilang, seperti apapun kondisinya, dan asalkan masih hidup, ini kewajiban sholat tidak gugur darinya, okay? Walaupun ia sedang sakit atau sangat repot, okay? Sakit dan kerepotan itu tidak bisa menggugurkan kewajiban sholat selagi sakitnya itu tidak sampai membuat akalnya hilang. Nah, seandainya sholat 5 waktu itu boleh ditinggalkan karena adanya suatu kerepotan, maka tentunya dulu pada saat Kanjeng Nabi dan para sahabat itu sedang berada di medan laga, sedang perang memusuhi orang-orang kafir atau menghadapi orang-orang kafir, tentu Kanjeng Nabi akan memberi kemurahan kepada para sahabat untuk meninggalkan sholat karena sangat repot sekali berada di medan laga. Namun kenyataannya jangankan memberi keringanan untuk meninggalkan sholat, lawang sholat jamaah saja masih didirikan di tengah medan laga. Artinya Kanjeng Nabi tidak memberi keringanan untuk meninggalkan jamaah meski sedang repot sekali berada di medan laga. Kemudian para ulama menjelaskan fal yatanabbah al mardo fil mustasfayat lidzalik fala yatrukuha ila idza zala aqluhum bi haitsu lam yafhamu al khitaba wa lam yaqdiru ala raddil jawab. Hendaknya orang-orang yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit itu tetap menjalankan sholat 5 waktu semampunya. Selagi akalnya belum hilang, maka tetap berkewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu. Lalu kalau akalnya sudah hilang, misalnya diajak bicara sudah tidak bisa menerima, sudah tidak paham, kemudian juga tidak mampu menjawab, baru kalau kondisi seperti itu nanti ia sudah tidak wajib lagi untuk menjalankan sholat. Walaysa al-jarhu aw adamul qudrah ala taharati aw wujudun najasati tuskituha. Para ulama juga menjelaskan adanya luka yang ada di badan atau ketidakmampuan seseorang untuk bersuci, tidak mampu wudhu, mergawa lemes, sakit, atau adanya najis yang berada di badan atau pakaian dan ia tidak mampu untuk mensucikannya, itu semua itu tidak bisa menggugurkan kewajibannya sholat. Artinya orang yang sakit, yang badannya itu ada lukanya, kemudian atau ia tidak mampu untuk bersuci, atau di badannya, di pakaiannya itu ada najisnya dan ia tidak mampu untuk menghilangkannya, itu tetap berkewajiban untuk menjalankan sholat semampunya dengan niat sholatnya niat li hurmatil wakti. Jadi seumpama ada orang yang dirawat di rumah sakit, kemudian di situ ya tidak memungkinkan untuk menjalankan sholat secara sempurna, mungkin tidak bisa menghadap ke kiblat atau badannya penuh najis dan tidak mampu untuk bersuci, itu tetap berkewajiban untuk menjalankan sholat semampunya, mesti dengan badan yang penuh najis tidak apa-apa, atau tidak menghadap kiblat tidak apa-apa, atau dengan hanya berbaring
sak mampune ngoten, tetap berkewajiban menjalankan sholat dengan niat li hurmatil waktu, untuk memuliakan waktu. Dan nanti tentunya kalau ia sudah sehat, sudah sembuh sakitnya, wajib untuk mengqadha. Niatnya misalnya sholat subuh seperti ini, usolli fardhu subhi li hurmatil waktu lillahi ta'ala. Dijelaskan di sebuah riwayat, ada seorang wanita yang sowan kepada Nabi Musa. Ia mengadu bahwa telah melakukan dua dosa besar, yaitu yang pertama berzina, kemudian ia hamil, dan anak yang lahir kemudian dibunuh. Jadi perempuan ini sowan kepada Nabi Musa, kemudian mengaku telah melakukan dua dosa besar, yaitu berzina dan membunuh, dan ia ingin taubat. Kemudian mendengar pengakuan perempuan tersebut, Nabi Musa sangat marah sekali dan mengusir perempuan tersebut. Nabi Musa mengatakan, ukhruji min hadhil baltah, menyingkirlah yang jauh dari negara ini. Akhsha ayyang zula alaina adzabun bisababika, aku takut sebab dosa yang kau lakukan Allah akan menurunkan azab ke seluruh penduduk negeri ini. Akhirnya perempuan tersebut pergi dari hadapan Nabi Musa dengan perasaan yang sangat hancur, ingin taubat, tapi oleh Nabi Musa malah diusir, tidak diterima. Setelah perempuan tersebut pergi dari hadapan Nabi Musa, malaikat Jibril kemudian turun menemui Nabi Musa dan berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, amma ta'lamu, wahai Nabi Musa, kenapa engkau usir perempuan yang mau tobat tadi? Amma ta'lamu, apakah engkau tidak tahu bahwa di bumi, di sekelilingmu, ya itu banyak sekali orang yang amalnya itu lebih jelek dari perempuan tadi. Karena penasaran, kemudian Nabi Musa bertanya, man huwa ya Jibril, siapa itu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, tarikus sholat, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Teman-teman yang berbahagia, kemudian perlu kita ketahui juga bahwa sholat 5 waktu itu merupakan sarana untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa sholat 5 waktu itu perumpamannya sebagaimana tempat pemandian yang berada di depan pintu rumah kita, di mana setiap harinya kita mandi di situ sebanyak 5 kali. Tentunya sekotor-kotornya orang, misalnya pegawai bengkel atau orang yang bekerja di sawah, itu kalau sehari itu mandinya 5 kali, itu akan tetap terlihat, akan tetap bersih badannya. Begitu pula dengan kita ini tiap menit tidak bisa lepas dari dosa. Kita sering melakukan dosa, tapi kalau kita selalu istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, maka insya Allah dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dan keturunan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi maunah, selalu diberi taufik untuk bisa menjalankan sholat 5 waktu, dan akhirnya kita dan seluruh keluarga, seluruh anak turun kita, anak cucu kita menjadi orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Walafa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.